demi benar-benar menyingkirkan bahaya di masa depan, sekaligus membantu Sun Yunsan menghilangkan efek pembekuan di dalam tubuhnya, Wang Lin menanyakan lokasi pasti aliansi kultivator. Setelah mengetahui bahwa markas aliansi tersembunyi di perbatasan antara wilayah iblis api dan wilayah iblis logam, Wang Lin langsung memutuskan untuk berangkat. Ia menggulung Sun Yunsan beserta lebih dari 10 kultivator yang ditangkap, berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di cakrawala dalam sekejap mata. Saat itu, wilayah iblis api telah tenggelam dalam peperangan berkepanjangan. Tanah diwarnai darah dan bau amis kematian memenuhi udara. Ketika rombongan tiba di tepi kawasan beracun yang membentang ribuan li, Wang Lin menurunkan mereka. Ia memberikan Sun Yunsan sebuah pedang terbang bersegel kekuatan statis. Benda itu memang tak bisa sepenuhnya melenyapkan benih iblis di tubuhnya. Namun setidaknya dapat menunda kambuhnya di saat genting. Setelah mengatur semuanya, Wang Lin melangkah sendirian memasuki kabut beracun yang bergulung tanpa henti. Di kedalaman kabut, di dalam sebuah kastil putih, seorang lelaki tua bertubuh pendek yang sedang bermeditasi tiba-tiba membuka mata. Kilatan emas menyambar dari pupilnya. Ia merasakan kedatangan Wang Lin. Kabut beracun yang memiliki kesadaran seakan-akan roh jahat melilit Wang Lin, mencoba mengganggu pikirannya. Menghadapi trik semacam ini, Wang Lin membentuk segel dan mengerahkan teknik pusaran jiwa. Dalam satu teriakan rendah, kabut ribuan li tersedot membentuk pusaran raksasa dan lenyap sepenuhnya. Untuk pertama kalinya, bangunan-bangunan yang tersembunyi selama bertahun-tahun tersingkap di bawah cahaya matahari. Di hadapan Wang Lin, tampak kastil putih megah. Hampir 100 kultivator melayang di udara, menatapnya dengan wajah terkejut. Beberapa di antaranya adalah kenalan lama dari tanah roh iblis. Bahkan ada murid sekte Tianyun. Dengan nada datar, Wang Lin menyuruh mereka menyingkir. Tekanan auranya memaksa para kultivator tingkat rendah mundur tanpa sadar. Seorang pemuda yang mengandalkan perlindungan leluhur mencoba memprovokasi. Namun hanya dengan satu tatapan dingin bermuatan niat membunuh, Wang Lin membuatnya muntah darah dan terpental. Yang lain pun gemetar, tak berani bergerak. Atas perintah tetua kastil, seorang pembunuh berbentuk bayangan hitam melesat keluar untuk membunuh Wang Lin. Namun Wang Lin bahkan tak meliriknya. Dengan satu jari yang memuat kehancuran, serangan itu menembus dada si pembunuh. Sosok itu tewas seketika. Tetua bertubuh pendek di dalam kastil terkejut. Ia melihat jelas bahwa Wang Lin telah melangkah ke tahap Nascent Soul dan memiliki niat dao miliknya sendiri, kualifikasi seorang pendiri sekte. Ia pun menyesal pernah berniat menangkap Wang Lin di masa lalu. Ia mencoba berdamai, menyatakan kesalahpahaman masa lalu akan dianggap lunas. Namun Wang Lin mencibir dan terus melangkah maju. Bagi Wang Lin, 2 pengawal abadi, prajurit abadi, yang telah dibunuhnya tak cukup menebus niat membunuh yang pernah diarahkan padanya. Tetua murka dan memanggil 8 pengawal abadi. 8 orang itu duduk membentuk formasi, menggabungkan kekuatan hingga membentuk bayangan sosok abadi memegang pedang hijau. Tekanan dao turun bagaikan hukuman langit. Namun Wang Lin melangkah maju melawan tekanan itu oleh dunia arwah yang dipanggil Wang Lin. Kastil runtuh. Tetua melarikan diri bersama 3 wanita, termasuk Sun Ruonan. Pertarungan berlanjut hingga akhirnya tetua terikat oleh jarin pengikat abadi miliknya sendiri, artefak yang justru berbalik mengkhianati tuannya dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Wang Lin membawa tetua kembali ke menara suku pemurni jiwa. Setelah disiksa dengan tekanan jiwa dan pedang roh, identitas tetua terbongkar. Ia bernama Huang Yu, seorang kultivator dari alam atas yang bersembunyi di tanah roh iblis
dan memperoleh artefak abadi dari sebuah gua kuno. Wang Lin mendapatkan informasi tentang pena penunjuk abadi, jaring pengikat abadi, dan teknik abadi teknik pembekuan. Ia bahkan mengonfirmasi bahwa mayat wanita berbaju putih yang ia miliki adalah Qing Xuang, putri Kaisar Abadi Qingling. Setelah memaksa pengakuan, Wang Lin menghancurkan tubuh Huang Yu dan menjadikannya roh utama di dalam panji jiwanya. Sejak saat itu, Wang Lin mengasingkan diri selama puluhan tahun untuk mempelajari teknik pembekuan, sebuah seni yang menyentuh hukum langit dan bumi. Sementara itu, perang antar wilayah iblis semakin membara. Ketika kota utama gagal ditembus, para iblis mengalihkan sasaran ke suku pemurni jiwa. Akhirnya, wilayah iblis air dan wilayah iblis petir masing-masing mengirim seorang wakil panglima, memimpin ratusan ribu pasukan untuk mengepung wilayah suku dari dua arah. Wakil panglima wilayah iblis petir adalah pria besar berselimut petir, berkultivasi di puncak tahap awal Nation Soul, arogan dan kejam. Ia menatap kabut hitam di atas suku pemurni jiwa dengan senyum dingin. Pertanda badai pertempuran besar akan segera meletus. Pukulan itu seakan berubah menjadi naga petir yang mengaum, menghantam pelangi hitam pekat. Gelombang kejut dahsyat langsung merobek kabut hitam di luar suku, menciptakan celah besar. Lei Suai tersenyum dingin, melangkah di udara memasuki wilayah suku. Awalnya ia berharap melihat kepanikan para semut di bawah. Namun yang ia lihat justru ribuan anggota suku duduk bersila. Di mata mereka tak ada rasa takut, malah terpancar ketenangan dingin bercampur ejekan. Suasana aneh ini membuat jantung Lei Suai bergetar. Namun karena percaya diri dengan kekuatannya, ia menekan rasa gelisah dan mengunci target pada menara tinggi di pusat suku. Saat ia hendak melancarkan pukulan untuk menghancurkan menara itu, sebuah suara datar melayang keluar dari dalam menara. Satu kata saja. Tetap. Seolah kata itu mengandung hukum langit dan bumi. Dalam sekejap, aturan dunia dipaksa berubah. Lei Suai membeku di udara dengan pose memukul. Petir di sekujur tubuhnya membeku. Bahkan aliran tenaga di dalam tubuhnya ikut terhenti. Ketakutan dan keterkejutan yang belum pernah ia rasakan memenuhi matanya. Ia hanya bisa menatap sosok pria berjubah putih, rambut panjang berkibar, yang melangkah keluar dari menara. Wang Lin tampak acuh tak acuh, seakan memandang seekor semut. Dengan satu kibasan lengan, angin kencang menggulung Lei Suai yang tak mampu melawan. Tubuhnya terlempar keluar wilayah suku, disertai kabut darah, seperti sampah yang dibuang begitu saja. Menyaksikan pembalikan situasi yang mengejutkan ini, wakil panglima perempuan dari wilayah iblis air di kejauhan langsung pucat dan segera memerintahkan mundur. Namun Wang Lin tak berniat melepaskan para penyerbu. Ia menangkupkan tangan di belakang punggung dan kembali mengaktifkan sihir pembekuan tubuh. Dengan meluasnya niat batinnya, langit dan bumi seakan membeku. Puluhan ribu prajurit iblis, termasuk wakil panglima perempuan itu, seketika tak bisa bergerak. Suku Lian Hun memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerbu keluar dan melakukan pembantaian tanpa ampun. Wakil panglima itu berusaha melepaskan diri dengan sekuat tenaga. Namun di tengah pelarian, ia dikejar oleh formasi pedang sancai milik Wang Lin. 3 roh binatang buas menerjang, menembus tubuhnya, dan mengubahnya menjadi kabut darah. Wang Lin melayang di udara, acuh tak acuh terhadap pembantaian di bawah. Ia hanya merenungkan pemahaman barunya atas teknik abadi tadi. Diam-diam merasa teknik itu masih belum sempurna. Sebulan kemudian, Wang Lin membawa pergi panji jiwa terhormat, meninggalkan 1 batu ilahi untuk melindungi suku, lalu pergi seorang diri.
Ia terlebih dahulu menuju gua misterius, menghafal 11 rune yang tersisa di jalan naga terhormat. Meski bingung dengan hilangnya rune ke-12, ia tak terlalu memikirkannya. Kemudian ia menggunakan teknik perpindahan besar dan langsung menuju wilayah iblis api. Saat ini wilayah iblis api telah berubah menjadi neraka. Tanah berlumur darah gelap.